ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين، ولجميع المسلمين ومسلمين الرسول حجب الله شافي الشيخ عبد الله بن حسين وأصولهم وفورهم وتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu az-zalimuna 'uluwan kabira. Subhanahu adalah kalimat yang sunnah diucapkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli u'jubatin subhanallah. Setiap hal yang membuat engkau kagum, maka ucapkan kalimat subhanallah. Kita melihat gunung begitu indah, begitu elok, maka disunnahkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Kita melihat laut begitu indah, begitu bagus, maka disunnahkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian bagaimana tafsir dari kalimat subhanallah? Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, beliau mentafsirkan kalimat subhanahu amma yusyrikun. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, ay ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha 'anil syuraka'i wan nuzara'i wal a'wani wal addadi wal auladi. Maha tinggi Allah, maha suci Allah daripada syirikat, daripada bandingan, daripada penolong, lawanan, dan anak-anak. Jadi waktu kita melihat gunung, disunnahkan mengucapkan kalimat subhanallah, maka kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung ini bukan syirikatnya Allah, gunung ini bukan bandingannya Allah, gunung ini bukan penolong Allah. Pada waktu kita melihat ada anak yang bagus, yang cantik, yang tampan, maka kita ucapkan kalimat subhanallah. Dengan mengucapkan kalimat subhanallah, maka kita mensucikan Allah. Anak yang tampan ini bukan syirikat Allah, bukan bandingan Allah, bukan penolong Allah, dan bukan anaknya Allah. Wa ta'ala, dan Allah maha tinggi, amma yaqulu zalimuna, dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Contohnya siapa orang-orang zalim? Kal yahudi wan nasara wa musyrikil arabi. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang musyrik Arab. Itu semua merupakan orang-orang zalim. Wa nahwihim, dan yang lain-lainnya. Uluwan kabiran ay la yumathiluhu uluwun. Allah itu uluwan kabiran, penjelasannya la yumathiluhu uluwun, tidak ada ketinggian yang menyamai ketinggiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ada kalimat maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim.
Orang-orang zalim tadi contohnya seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik Arab. Kenapa demikian? Mereka semua dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Maka pengarang pensyarih kitab ini dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan fa inna ba'dha mutaqaddimil yahudi qalu, maka sungguhnya sebagian pendahulu orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnullahi, Sayyiduna Uzair merupakan anak laki-laki Allah. Jadi orang-orang Yahudi sebagian berkeyakinan Sayyiduna Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Kenapa demikian? Sampai sebagian daripada orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Idh lam yabqa minhum ba'da qitali Bakhtansar man yahfadhu Taurata, karena tidak ada orang-orang Yahudi setelah Yahudi dibantai habis, dibunuh habis oleh salah seorang raja yang bernama Bakhtansar. Ini Bakhtansar membantai semua orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, karena mereka terlalu sangat melampaui batas. Allah kirim satu orang yang sangat zalim yang bernama Bakhtansar. Bakhtansar ini menghabisi, membantai semua orang-orang Yahudi. Ribuan, bahkan ratusan ribu orang-orang Yahudi mati di tangan Bakhtansar. Sejak dibantai, diperangi oleh orang-orang yang merupakan pasukan dari Bakhtansar, tidak ada satu orang Yahudi pun yang menghafal kitab Taurat. Tetapi falamma ja'ahum Uzairun ba'da mi'ati sanatin, setelah datang kepada mereka Sayyiduna Uzair sudah 100 tahun berlalu, wa qara'aha alaihim ma'al hifzi, dan Sayyidina Uzair membacakan kitab Taurat di hadapan orang-orang Yahudi dengan hafal di luar kepala. Dia bacakan Taurat dari awal hingga habis di hadapan orang-orang Yahudi. Maka qalu dzalika, orang-orang Yahudi mengatakan Sayyiduna Uzair merupakan anak laki-lakinya Allah. Wa allaluhu, mereka beralasan bi annahu la yahfadhu Taurata illa likaunihi ibnahu, tidak ada yang bisa menghafal Taurat kecuali ini merupakan anaknya Allah. Makanya mereka demikian berkeyakinan Sayyidina Uzair merupakan ibnullah, anak laki-laki Allah. Dengan kalimat demikian, maka orang-orang Yahudi Allah katakan adalah sebagian mereka orang-orang yang berbuat zalim. Yang kedua tadi orang Nasrani, mereka termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan wa qala al-masihu ibnullah wa ba'dhan nasara qala al-masihu ibnullah. Sebagian orang-orang Nasrani mereka mengatakan Nabi Isa merupakan anak laki-lakinya Allah. Kenapa demikian? Sampai mereka meyakini bahwa Nabi Isa merupakan anak laki-lakinya Allah. Listihalati waladin bila abin. Yang pertama, karena mustahil ada seorang anak yang lahir tanpa seorang ayah, mustahil. Maka mereka sebagian menuhankan Nabi Isa alaihissalam sampai mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa merupakan ibnullah, anak laki-laki Allah. Para ulama-ulama kita membantah kalau alasannya karena Nabi Isa terlahir tanpa bapak kemudian dijadikan sebagai Tuhan, maka yang berhak dituhankan bukan Nabi Isa tetapi Nabi Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam ada Allah ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian,
Para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kenapa sampai sebagian orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa dan berkeyakinan bahwa Nabi Isa merupakan anak laki-lakinya Allah? Li fi'lihi ma yaf'aluhu illa lahu. Karena Nabi Isa bisa melakukan satu hal perbuatan yang karena dia. Contohnya bagaimana? Wa huwa khalqut tayri minat tini wa ibra'ul akmahi wal abrasi wa ihya'ul mauta. Yang pertama, Nabi Isa bisa menciptakan seekor burung dari tanah. Yang kedua, Nabi Isa bisa mengobati orang yang terkena penyakit kusta lepra. Yang ketiga, Nabi Isa bisa menghidupkan orang-orang yang mati. Padahal Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menjelaskan, orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa hanya 4 orang saja. Kalau dengan alasan Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati kemudian dijadikan sebagai anak Tuhan, maka Nabi Hazkil lebih utama. Kenapa demikian? Karena Nabi Hazkil alaihissalam, beliau seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang mampu menghidupkan 4.000 orang-orang yang telah meninggal dunia. Makanya dibantah oleh ulama-ulama kita, kalau alasannya Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan karena alasannya adalah Nabi Isa bisa menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dia mengatakan yang dihidupkan oleh Nabi Isa hanya 4 orang saja, sementara Nabi Hazkil alaihissalam bisa menghidupkan sampai 4.000 orang. Yang lebih berhak dituhankan bukan Nabi Isa tetapi Nabi Hazkil alaihissalam. Kemudian yang ketiga, orang-orang musyrik Arab itu adalah orang-orang yang zalim. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa musyrikul arabi qalu, dan orang-orang musyrik Arab itu mereka mengatakan, al malaikatu banatullah, para malaikat adalah anak perempuannya Allah. Jadi mereka semua, sebagian orang Yahudi, sebagian orang Nasrani, dan sebagian orang-orang musyrik Arab, semua Allah katakan sebagai az-zalimun, orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa ma'na ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan arti dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, an ta'lama, bahwa engkau mengetahui, wa ta'taqida, engkau berkeyakinan, wa tusaddika, engkau membenarkan, wa tu'mina, dan engkau beriman, anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manafin al-Qurashi, bahwasanya pemimpin kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi, hambanya Allah, utusannya Allah untuk semua makhluk. Nabi Allah utus untuk semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau menjelaskan, semua makhluk Allah ini siapa? Minal insi wal jinni wa ya'juja wa ma'juja wal malaikati wa jami'il anbiya'i wal umamis sabiqati min ladun adama ila yaumil qiyamah hatta ila nafsihi. Pertama, dari kalangan bangsa manusia. Yang kedua, Nabi Allah utus untuk bangsa jin. Yang ketiga, Nabi Allah utus untuk Ya'jud dan Ma'jud. Siapa ini yang disebut dengan Ya'jud dan Ma'jud? Maka dalam kitab Al-Kawkabul Ajuj yang dikarang oleh Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, beliau menjelaskan siapa ini hamba Allah, makhluk Allah yang bernama Ya'jud dan Ma'jud. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan,
Ya'juj ini boleh bihamzihima wa tarkihi. Boleh kita baca Ya'juj, Ma'juj, atau tanpa hamzah kita baca Ya'juj, Ma'juj. Yang masyhur adalah Ya'juj dan Ma'juj. Siapa ini Ya'juj dan Ma'juj? Maka pengarang Al-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saggaf, beliau mengatakan yang pertama, qala Muqatilun, berkata Al-Imam Muqatil rahimahullah, hum min waladi Yafith ibn Nuhin alaihi salatu wassalam. Ya'juj dan Ma'juj merupakan anak keturunan dari Yafith, putra Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang kedua, salah seorang ulama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, Syekhul Islam Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh sebagian murid-muridnya tentang siapa ini Ya'juj dan Ma'juj. Hal hum min waladi Adam wa Hawwa wa kam ya'ishu kullu wahidin minhum. Apakah Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa, dan berapa lama mereka hidup di alam dunia? Fa'ajaba, maka Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah beliau menjawab, annahum auladu Adam wa Hawwa inda aktsaril ulama'i. Mereka termasuk keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa menurut pendapat paling banyak daripada ulama, dan tidak ada ketetapan pada masalah usia mereka sampai berapa tahun. Walam yathbut fi qadri a'marihim syai'un, tidak ada keterangan yang menjelaskan berapa mereka lama hidup di alam dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saggaf rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ada sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani rahimahullah, hadis akhir sanad dari Sayyidina Al-Imam Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ya'juju ummatun laha arba'atu mi'ati amirin wa kadzalika Ma'juj. Ya'juj merupakan hamba Allah yang memiliki 400 pemimpin, demikian juga Ma'juj. Jadi Ya'juj punya 400 pemimpin, Ma'juj pun demikian, memiliki 400 pemimpin. La yamutu ahaduhum hatta yanzura ila alfi farisin min waladihi, dan satu dari Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati kecuali dia telah melihat dan menghasilkan 1000 Ya'juj dan Ma'juj lainnya. Jadi satu Ya'juj Ma'juj itu melahirkan, menghasilkan 1000 Ya'juj dan Ma'juj yang lainnya. Berapa tinggi mereka? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, sinfun minhum kal aruzzi tuluhum mi'atun wa ishruna dira'an. Di antara Ya'juj dan Ma'juj ada yang sangat-sangat tinggi. Berapa tingginya? Mi'atun wa ishruna dira'an, 120 hasta. Satu hasta sama dengan 50 cm, kurang lebihnya 60 meter tinggi daripada satu Ya'juj dan satu Ma'juj. Kemudian yang kedua adalah pendapat daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan
Ya'juj wa Ma'juj sinfun minhum fi tuli shibri. Ya'juj dan Ma'juj ada yang sangat kate, tinggi mereka hanya sejengkal saja. Jadi variasi. Ya'juj dan Ma'juj ada yang sangat tinggi, tadi tingginya sampai 60 meter, juga ada yang sangat pendek, hanya sejengkal saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wasinfun minhum yaftarishu udunuhu wa yaltahifu bil ukhra. Satu bagian kelompok dari Ya'juj dan Ma'juj ada yang telinganya sampai bisa dijadikan sebagai hamparan, telinganya bisa digelar jadi karpet. Wa yaltahifu bil ukhra, dan bisa menjadikan telinga yang lain sebagai selimutnya, telinga yang sebelah kanan sebagai hamparannya, telinga yang sebelah kiri dipergunakan sebagai selimutnya. Saking lebarnya telinga Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamurruna bifilin wala khinzirin illa akaluhu. Tidaklah mereka melewati satu binatang, baik itu gajah atau babi atau yang lainnya, illa akaluhu, pasti mereka akan memakannya. Wa ya'kuluna man mata minhum. Ya'juj dan Ma'juj juga memakan. Ya'juj dan Ma'juj yang mati akan dimakan oleh mereka yang masih hidup. Saking buasnya ini Ya'juj dan Ma'juj. Sampai-sampai para jamaah sekalian, Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah beliau mengatakan, Ya'juj wa Ma'juj ya'kuluna al-hashisha wasyajara wal khashaba. Ya'juj dan Ma'juj dia memakan rumputan, memakan pohon-pohonan, jadi semua dimakan. Pohon, rumput, kayu, binatang, kemudian gajah, kemudian babi dimakan. Sampai Ya'juj dan Ma'juj yang mati pun dimakan oleh mereka semua. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa minhum ta'ifatun la ta'kulu illa lahman nasi wa la tashrabu illa dama. Di antara mereka Ya'juj dan Ma'juj ada yang memakan hanya daging manusia saja, dan mereka meminum darah manusia. Jadi buas Ya'juj dan Ma'juj. Di antara mereka ada yang makannya daging manusia saja dan minumnya darah manusia saja. Bahkan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, lahum makharibu kama khalibit tayri wa anyabun ka anyabis sibai. Ya'juj dan Ma'juj memiliki cakar seperti cakar burung, sangat kuat, dan memiliki gigi taring seperti gigi taring binatang-binatang buas. Ini merupakan makhluk Allah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan dalam kitab yang lain, kitab Masarikul Anwar, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, inna fihim ta'ifatan likulli wahidin minhum arba'ata ayunin, ainani fi ra'sihi wa ainani fi sadrihi. Ya'juj dan Ma'juj ada sebagian dari kalangan mereka memiliki 4 mata. 2 mata ada di kepala dan 2 mata ada di dada. Ini merupakan semua keterangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an Ya'juj wa Ma'juj, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai Ya'juj dan Ma'juj, hal balagathum da'watuka. Kata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah sampai dakwah engkau kepada mereka Ya'juj dan Ma'juj? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
faqala sallallahu alaihi wasallam juztu alaihim lailatan usriya bi fada'autuhum falam yujibu. Aku melewati satu perkampungan yang di perkampungan tersebut terdapat Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian aku mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada aku. Falam yujibu, tapi mereka semua tidak mau mengijabah. Mereka tidak mau menerima ajakan dakwah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, seorang rasul yang Allah utus untuk semua kalangan manusia, jin, Ya'jud, Ma'jud, malaikat, semua nabi, bahkan umat-umat yang sebelum kita, dari Nabi Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, hatta ila nafsihi, sampai untuk dirinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.